Bab 2457. Pulau Menghilang. Ketika semua orang bekerja keras untuk memurnikan pil mujarab, kapal spiritual melaju keluar dari Laut Badai. 100 mil jauhnya dari Laut Badai, ada karang dan pulau kecil yang tersingkap di atas laut. Pulau ini tidak besar, hanya berukuran beberapa ratus meter luasnya. Tidak ada sumber daya di sana, hanya beberapa tanaman dan pohon ulet yang bertahan. Pada saat ini, 10 pria dan wanita sedang duduk bersila di pulau kecil ini. Mereka memakai pakaian biasa dan terlihat seperti kultivator biasa tanpa partai di laut yang tak berujung. Tetapi jika pria berjanggut pendek ada di sini, dia akan ngeri mengetahui bahwa 10 orang ini semuanya adalah penguasa alam fase penilaian sekte iblis. 10 orang ini telah berada di pulau selama lebih dari 2 hari, mata mereka berada di tepi Laut Badai, dan mereka terus mencari kemungkinan kemunculan target. Penatuali, wakil ketua sekte menggunakan cara darurat untuk membuat kami datang mendukung, tidak tahu apa yang terjadi. Di antara 10 orang itu, 1 orang kurus dan botak tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Di dalam Laut Badai, ada daerah berbahaya yang hampir tak terhitung banyaknya. Di bawah pengaruh berbagai bahaya, udara di sini telah lama berada dalam kondisi yang tidak stabil, sehingga metode umum untuk transmisi suara tidak dapat bekerja sama sekali. Bahkan keberadaan kartu kehidupan yang bisa melintas jarak jauh serta merasakan keselamatan kultivator pun kehilangan pengaruhnya di Laut Badai. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menyampaikan situasi di wilayah laut, meskipun ada beberapa metode, tetapi juga memakan biaya yang besar. Ini juga yang membuat pria botak bingung. Benji Dai secara pribadi memimpin tim, dengan hampir 20 master, tetapi menggunakan harta bantuan darurat di tengah perjalanan. Apa yang terjadi? Menghitung waktu, seharusnya keluar hari ini atau besok, kamu akan tahu segalanya pada waktunya. Pria yang dipanggil Penatuali oleh si botak itu mengenakan kemeja hijau kalem dengan rambut diikat oleh Konde Giok. Dia memberikan kesan elegan, lembut dan sopan. Tetapi semua orang yang mengenalnya tahu bahwa orang ini adalah yang paling kejam di antara 10 orang ini. Meski dia dan si botak sama-sama berada di fase penilaian tahap 1 kegagalan, pria kalem lebih kuat dan menjadi pemimpin dari 10 orang ini. Ya, bagaimana jika mereka tidak keluar jam segini besok? Kata si botak. Kalau begitu berarti ada sesuatu yang benar-benar terjadi pada mereka, kita akan masuk dan mencarinya. Mata pria kalem sedikit berkedip. Sebenarnya, sekarang sudah waktunya untuk keluar, tetapi ada banyak krisis di Laut Badai, dan mereka memutuskan untuk menunggu 1 hari lagi. Apalagi semua orang tidak percaya, masalah apa yang akan terjadi pada Benji Dai. Seseorang keluar. Pada saat ini, seseorang di dekatnya berteriak. Semua orang melihat ke kejauhan, lebih dari 100 mil jauhnya. Sebuah kapal spiritual perlahan muncul dari cakrawala Laut Badai. Itu bukan perahu sekte iblis kita. Si botak melirik dan mengerutkan kening. Tetapi mereka keluar dari rute yang sama, pergi cek mereka, berhati-hatilah. Wajah pria kalem itu sedikit serius, mengingatkannya, dan terbang tiba-tiba. Semua orang juga mengangguk dan mengikuti di belakang. Aura 10 master fase penilaian memancar seperti awan gelap yang melintas di langit. Penekanan aura yang dahsyat, bahkan jika dipisahkan oleh jarak ratusan mil, tetap dapat merasakan atmosfer yang menyesakkan. Setelah beberapa jam bernapas, 10 orang terbang di atas kapal spiritual. Pria kalem melihat ke bawah dan alisnya sedikit mengernyit. Dibandingkan dengan sekte iblis mereka, kapal spiritual ini sedang, tetapi ada lingkaran pertahanan yang tebal di luar, kerohanian diblokir dan tidak dapat menembus ke dalamnya, sepertinya mereka tidak ingin orang melihatnya. Melihat 10 orang terbang mendekat, kapal spiritual ini juga perlahan berhenti.
Dalam kapal spiritual, dua sosok terbang keluar. Itu adalah Nicholas Peng dan Darren Dow. Nicholas Peng adalah kultivasi iblis, memurnikan obat hanya sebagian dari kekuatannya, sedangkan untuk Darren Dow, dia juga galak, tidak terlihat temperamen kalem yang seharusnya dimiliki oleh master obat. Kedua orang ini, kecuali Eric Kin, adalah dua orang yang paling tidak mirip sebagai master obat. Dua fase penilaian tahap 1 kegagalan, tidak lemah. Mata pria kalem bergerak. Semua teman kultivator, aku tidak tahu apa yang terjadi, kenapa mencegah perjalanan kami. Nicholas Peng tersenyum. Meskipun menghadapi 10 master, dia tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Teman kultivator itu sepertinya adalah teman kultivasi iblis, apakah menempuh perjalanan lama di laut badai? Pria kalem melirik Nicholas Peng dan berkata, "Tidak, kami keluar dari Pulau Selatan dan berencana untuk pergi ke Gunung Sihir untuk melakukan beberapa uruan. Adapun identitas aku penatua sekte sihir Wuying Nicholas Peng. Aku berharap semua teman kultivator akan memberiku muka, jangan merusak kedamaian." Nicholas Peng tersenyum dan mengeluarkan token gelap, dan memperlihatkannya di depan semua orang. Dilihat dari ekspresinya, tampaknya benar-benar memperlakukan pria kalem dan yang lainnya sebagai kultivasi iblis yang merampok orang lain di lautan tak berujung. Mendengar Nicholas Peng dari sekte sihir Wuying, ekspresi pria kalem sedikit berubah. Meski sekte agung tabu di daratan dunia dewa, namun kultivator di ranah fase penilaian secara alami tahu sedikit. Sekte sihir Wuying, sekte tertinggi wilayah utara, datang ke sini. Di samping pria kalem, seorang lelaki tua mengangkat alisnya. "Ada urusan yang harus dilakukan, tidak berdaya juga," kata Nicholas Peng dengan tenang. "Tidak tahu urusan apa itu?" tanya pria kalem. "Tidak bisa dikatakan." Nicholas Peng menggelengkan kepalanya. "Karena sama-sama kultivasi iblis, teman kultivator, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya, kami sedang mencari seorang musuh. Keluarkan semua orang di kapal kamu dan biarkan kami cek. Jika tidak ada orang itu, aku akan membiarkan kamu pergi." "Bagaimana?" ucap pria kalem. "Khawatirnya ini tidak perlu. Sekte sihir Wuying tidak akan menyembunyikan musuhmu." Nicholas Peng tertawa. "Tidak boleh." Pria kalem menyipitkan matanya. Kapal spiritual tertutup rapat oleh formasi. Sekte sihir Wuying berasal dari wilayah utara, tetapi sekarang dia berlari ke sini dan tidak membiarkan mereka memeriksa. Ini agak mencurigakan. Kalau begitu, lupakan saja. Pria kalem tersenyum kecil. Tepat ketika Nicholas Peng dan Darren Dow menghela nafas lega, pria botak secepat listrik melewati mereka dan tiba-tiba bergegas menuju kapal spiritual. Haha, orang-orang di kapal itu sangat sombong, bahkan tidak keluar untuk bertemu ketika bertemu teman. Sementara si botak tertawa, dia sudah berada di luar kapal spiritual, dan setelah beberapa saat, dia ingin masuk ke dalamnya. Pergi. Tapi pada saat ini, dalam kapal spiritual, Reiki dengan panik melonjak keluar. Bang! Lebih dari 10 panah api suci, seperti naga api keluar dari lubang, melesat keluar dari kapal spiritual, dan langsung menuju pria botak. Ekspresi si botak berubah, dan dia terkena panah roh yang bersinar dengan kecemerlangan api suci yang kuat, dan seluruh tubuhnya langsung terbang keluar. Tapi saat dia terbang keluar, sosok Eric Kin melangkah keluar dari kapal spiritual. Mata Eric Kin dingin. Mengangkat tangannya, dia menunjuk ke udara tempat si botak berada. Serang. Di atas langit, kekosongan meledak. 16 naga api raksasa muncul di udara, menutupi langit dan matahari. Mereka penuh dengan kecemerlangan emas, terbungkus dalam kemarahan yang kuat, dan menghantam si botak dengan ganas. Bang bang bang. Bagaikan meteorit yang jatuh dari langit, 16 naga raksasa menghantam si botak langsung ke Pulau Karang.
Pasir dan batu bergesekan, dan air laut membubung ke langit. Raungan tidak ada habisnya. Dalam sekejap, pulau tempat pria kalem dan yang lainnya mendarat runtuh dan menghilang dari permukaan laut. Bersambung.